Oke, pada materi kali ini sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kita bisa membuat yang namanya alias. Alias itu apa? Ada yang masih ingat? Biasa, sebutkan nama, good boy. Ada yang ingat apa itu alias? Oke, bener kan? Lupa ingatan. Jadi teman-teman, kita bisa membuat nama tipe data sebagai dengan aliasnya, ya kayak nickname gitu. Contohnya, nih, saya ingin membuat sebuah tipe data baru yang kita kenalkan integer, real, string, dan seterusnya. Saya ingin ubah dia, integer itu, dengan nama bilangan. Jadi, cara nulisnya type, kemudian nama tipe data yang baru ya yang kita berikan, terus nama tipe data aslinya apa. Dengan menuliskan ini, maka sekarang kita bisa menyebut bilangan ini sebagai tipe data. Contoh penggunaannya, variabel A titik dua bilangan. Artinya apa? Oh, variabel A ini adalah integer, karena bilangan itu adalah integer. Udah gitu doang teman-teman. Type ini wajib kudu harus ditulis. Aman? Butuh feedback ya. Satu orang, dua orang bilang aman, berarti lanjut. Aman nggak? Insya Allah Bu aman. Alhamdulillah, thank you. Kita lanjut. Mana mau nanti lagi? Yang kedua, kita juga sudah belajar yang namanya tipe bentukan. Nah, tipe bentukan bedanya sama tipe alias apa? Kalau tipe bentukan, kita berusaha untuk membuat sebuah tipe data baru, yang dimana tipe data tersebut terdiri dari beberapa data. Ya, jadi nggak cuma satu data. Cara nulisnya seperti apa? Type, lalu nama tipe strukturnya apa? Kurung, bukan ini apa? Tanda lebih kecil, lalu enter. Di sini kita tuliskan nama-nama variabel yang akan menyusun data tersebut. Dan setiap data tersebut pasti punya tipe data. Contohnya nih, tipe waktu. Kita akan membuat tipe baru namanya waktu. Waktu itu terdiri dari jam, menit, dan detik. Maka kita bisa tuliskan type. Di sini misalkan waktu. Lebih kecil, enter. Nah, karena waktu terdiri dari jam, berarti nama variabelnya kita sesuaikan yaitu jam. Titik dua, jam itu tipenya apa? Integer kan? Berarti sini integer. Kemudian menit, titik dua integer. Detik, titik dua integer. Begitupun kalau membuat tipe orang, terdiri nama, gender, alamat, agama, dan biodata lainnya ya. Bisa juga ya. Tipe buku ada judul penulis. Tipe data ini teman-teman yang buat sebagai programmer. Nah, ini contohnya ya. Type, ini wajib kudu harus. Nama tipe datanya apa bebas. Yang penting eh, tidak sama dengan nama variabel, tidak sama dengan nama tipe data. Ya, contoh type integer nggak boleh. Ini lebih kecil, terdiri dari tanggal, bulan, tahun. Tanggal tipenya integer, bulan di sini tipenya mau string, tahun tipenya integer, lalu tanda lebih besar. Ini sebenarnya kayak kurung buka, ini kurung tutupnya. Ini baru membuat tipe data ya, baru membuat tipe data, belum membuat variabel. Bagaimana caranya membuat variabel yang bertipe date? Udah tinggal tgl titik dua date. Kesalahan yang paling umum dilakukan mahasiswa adalah yang dia gunakan sebagai variabel adalah date-nya. Jadi date dipakai gitu, nggak boleh. Date ini adalah tipe data setara dengan string, integer, real, float. Jadi nggak boleh dijadikan sebagai variabel. Gunakan nama lain sebagai variabelnya. Nah, tipe data seperti ini karena dalam satu tipe data lebih dari satu value, karena di sini ada tanggal, bulan, tahun, maka gimana ya cara aksesnya? Cara aksesnya adalah dengan menyebutkan nama variabel, lalu berikan simbol dot. Lalu akses data mana yang ingin kita assign, ingin kita proses. Misalkan tanggal, tanggalnya nih yang kita mau masukkan. Berarti kita dot tanggal, di-assign dengan angka 10. Begitupun ketika kita mau menggunakan untuk menyimpan inputan dari user dengan sintak input, boleh.
Tinggal TGL dot bulan, TGL dot tahun, dan seterusnya. Harus sama persis ya. Jadi nggak boleh TGL dot tunggal. Ah, itu pasti error, karena di sini nggak ada tunggal, adanya tanggal. Begitupun dengan mengoutputkan. Itu ya. Dan karena data-data di dalam sini berupa data-data primitif ya, integer, string, integer, maka setiap data itu bisa diolah sesuai dengan tipe datanya. Kalau integer bisa dijumlahkan, contohnya seperti ini. TGL dot tanggal kita jumlahkan dengan angka 10. Itu boleh. Yang nggak boleh, kayak gini. Tanggal ditambah 10, ini error. Bingung. Tanggal itu siapa? Ya, tanggal ini berada di dalam tipe data date. Nah, berarti harus kita sebut dulu variabel yang bertipe data date tersebut, yaitu TGL. Sedangkan untuk digolang, cuma tambahkan struct aja. Di sini kurung kurawalnya, ya. Kalau di sini kan kurung, apa ya, kurung siku. Lebih kecil lebih besar, kalau di sini kurung kurawal. Sisanya masih sama, pakai dot. Aman? Aman Ibu. Aman? Aman ya? Sip. Oke. Nah, ini tadi udah saya state ya. Tipe date adalah tipe data, bukan variabel. Jadi jangan pernah ada date dot. Nah, itu salah, error, tetot. Ya. Kemudian dalam codingan bisa jadi ada tipe data dalam tipe data. Boleh banget. Misalkan di sini tipe datanya date. Terus ternyata di sini ada tipe data apa ya? Hmm, X aja lah ya. Di variable X tipenya adalah new. Nah, new ini apa? Oh, ternyata ini tipe data baru. Type new yang terdiri dari misalkan data satu. Wah, cantik banget tulisan saya. Data 2.2 integer. Artinya apa? Oh, di tipe data date terdiri dari 4 data, yaitu tanggal, integer, bulan, string, tahun, integer, dan sebuah data namanya X. X ini ternyata tipe datanya new. New itu apa? Nah, pasti compiler akan searching, cari ada nggak tipe data new. Oh, ada ternyata. New merupakan tipe bentukan yang terdiri dari 2 data, yaitu data satu, data 2 yang bertipe integer. Gitu ya, itu boleh. Ada tipe data dalam tipe data. Aman, teman-teman? Tipe data? Tipe data. Tipe bentukan? Iya. Udah pada tidur nih? Aman, Bu. Yap, thank you. Lanjut teman-teman, ini yang akan menjadi modal tugas besar ya. Oke, sebelum ke array, kita gunakan contoh soal ya. Kita punya contoh soal. Jadi soalnya adalah buatlah program yang digunakan untuk menampilkan luas dan volume balok. Ya, luas dan volume balok. Ini seingat saya sudah dibahas di kelas, tapi saya refresh kembali. Deklarasikan balok sebagai tipe bentukan. Nah, ini udah diminta bahwa balok itu tipe bentukan. Gunakan subprogram untuk perhitungan luas dan volume. Nah, ini disuruh membuat subprogram, entah function, entah prosedur, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Masukkan terdiri dari 3 bilangan yang menyatakan panjang, lebar, dan tinggi balok. Ya, karena kita tahu balok itu terdiri dari 3 data, yaitu panjang, lebar, dan tinggi balok. Nah, kemudian keluaran berupa 2 bilangan yang menyatakan luas selimut dan volume dari balok. Catatan, data balok adalah panjang, lebar, tinggi, volume, dan luas selimut. Nah, ini udah ada notes bahwa nanti ketika bikin tipe bentukan, tolong isinya nggak cuma panjang, lebar, tinggi, tapi ada volume dan luas selimut juga. Gitu ya. Coba, ada yang mau jawab nggak? Raise hand. Gimana cara bikin tipe bentukan ini? Ada? Siapa nih? Titik, titik, titik. Ini yang titik, titik, titik. Siapa ya? Saya kick aja ya. Takutnya ini. Remove.
Ini siapa yang titik 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 titik? Oke, saya taruh di waiting room ya. Ah, Oke, M. Erlangga, ada nggak? Ada, Bu. Mas Erlangga kira-kira bisa ini nggak? Bisa jawab nggak? Enggak, Bu. Kenapa nggak bisa jawab? Gampang sekali. Enggak bisa, Bu. Kok bisa? Ayo Mas Erlangga saya ajarin. Mas Erlangga ini disuruh apa? Disuruh apa nih? Disuruh ini, Bu. Menyatakan luas selimut dan volume dari balok. Nah, sebelum menyatakan luas limut dan volume dari balok, disuruh apa? Masukkan 3 bilangan. Itu kan. Nah, sebelum masukkan tiga bilangan, disuruh apa? Deklarasi. Nah, good. Pertama, kita diminta deklarasikan balok sebagai tipe bentukan. Ini kan materi tipe bentukan. Di mana data balok ada apa aja, Mas? Di soal ini mintanya terdiri dari apa aja sih data Panjang, balok? lebar, sama tinggi. Nah, ada tambahan. Coba cek paling bawah. Oh, luas selimut. Ada Volume luas selimut. Volume dan luas artinya selimut. artinya si balok itu ada berapa data? 5 berarti, Bu. 5. Nah, gimana cara bikin agar kita membuat tipe bentukan yang menyimpan data balok? Pertama, apa keyword paling penting dari tipe bentukan? Depannya T, Mas. Huruf keduanya Y, Mas. Bisa ngelanjutin nggak? Ada dua huruf nih. X. X, no. Type, kan tipe ya? Gini. Pertama kita tulis type. Ini wajib kudu harus. Kemudian nama tipe bentukannya masnya mau namain tipe ini apa? Yang menyimpan data-data balok sebagai apa? Sok terserah Mas Erlangga. Yang nyambung weh. Mas Erlangga maunya apa? Wih, Patah-patah, Bu, suaranya, Bu. Nge-lag oh, saya. oh saya patah-patah teman-teman. Kayaknya saya dah. Mas Erlangga mau tipe datanya namanya apa? Oh, tipe datanya balok. Nih, terus kita tulis balok. Habis itu apa? Titik dua. Habis titik dua apa? Kurung buka seperti ini. Tadi balok terdiri dari berapa data, Mas? 3. 5 sama yang itu bawah. 5 ya. Berarti kita akan buat 5 variabel di sini. Apa aja? Terserah A, Mas B, aja. C, D, E gitu aja, Bu. Sampai Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Minimal depannya gitu ambilnya gitu. P gitu. O, P boleh. P. Terus P kan Terus panjang. Terus data apa X, X. lagi? X teh naon? Oh, Itu lebar kan L gitu. oh, PL. L. Terus Terus V. eh, Bisa loh. boleh Volume. V. Terus T. T. Terus Itu apa satu lagi ya? S kali. Bisa loh. boleh, Selimut boleh, gitu. boleh. Boleh. Selimut, es boleh. Nah, jangan lupa ini tipe datanya apa? Titik dua, titik dua, titik dua. Panjang, lebar, volume, dan sama ini mau tipe datanya apa? Hmm, Tipe data berupa apa sih? Angka, huruf, atau apa nih kalau panjang, lebar, tinggi, volume ini? angka. Angka. Kalau angka, kira-kira mungkin koma nggak? Hmm, enggak.
Kenapa Enggak. enggak? Enggak mungkin. Enggak hafal rumus soalnya ya, saya juga enggak hafal lah. Eh, kalau luas, ya kayaknya enggak koma deh kita asumsikan. Berarti pakai apa? Integer apa float apa real? Integer. Integer. Berarti di sini integer, 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 integer. Setelah itu jangan lupa ditutup lawannya kurung ini apa? Tanda lebih kecil adalah lebih besar. Ya, betul gini. Udah, ini selesai. Deklarasi tipe data bentukan dengan nama balok yang terdiri dari 5 data, yaitu panjang, lebar, volume tinggi, dan selimut. Thank you, Mas Erlangga. Mana ya tadi catatan? Erlangga. Oke. Teman-teman, aman? Aman, aman? Aman ya? Aman Ibu. Yap. Ingat ya, ini yang Mas Erlangga buat. Ya, teman-teman harus mengacu ke sini. Kita lanjut. Oh, nggak ada yang di sini udah ada yang buat volume luas ya. Oke, kita pakai ini aja biar gampang. Jadi di solusinya sudah ada type, kemudian balok. Nah, ini kurang titik dua nih. Lebih kecil, kemudian PLT, integer, volume dan luasnya integer. Ini boleh ya, kalau deklarasi mau ke bawah atau mau ke samping boleh bebas. Kemudian tutup, lalu baru kita buat variabelnya. Kita butuh variabel kan untuk menyimpan data balok, maka kita buat BB, tipenya adalah balok. Kemudian kita akan minta inputan dari user, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini hati-hati, harus sebutkan dulu nama variabelnya, baru dot. Nggak boleh di sini PLT. Nah, ini error. Kenapa? Nggak ada PLT di sini. Adanya adalah PLT yang berada di dalam variabel bertipe balok. Berarti bb.p, bb.l, bb.t. Nah, setelah itu, karena di soal diminta bikin berupa subprogram, ya udah kita bikin aja dua subprogram. Pertama, prosedur hitung luas. Ini sekalian nge-refresh. Prosedur hitung luas ini in out X tipenya balok. Artinya apa? Biasanya kita sebelum belajar tipe bentukan, kita tahu bahwa ketika ingin menghitung luas permukaan atau luas selimut dari sebuah balok, kita butuh data P, L, dan T. Nah, di sini karena kita sudah membuat PLT berada dalam tipe bentukan, maka kita cukup menyiapkan satu variabel saja yang bertipe balok. Karena di dalam balok sudah ada P, sudah ada L, dan sudah ada T. Gitu ya. Initial state terdefinisi balok yang namanya X. Final state atau targetnya adalah field luas dari X berisi luas selimut balok. Berarti kita tahu di balok itu terdiri dari 5 data. Ada volume, ada selimut. Nah, prosedur ini diminta untuk mengisi data selimut. Maka yang dilakukan adalah salah, bukan selimut ya kalau di deklarasi itu luas. Ya, berarti saya tulis ya. Luas. Kalau ini volume. Maka yang kita lakukan adalah mengisi data luas dari variabel X. Maka yang kita lakukan, ini yang bikin, kalian sadar nggak ada yang salah? Coba saya kasih plus 20. Apa yang salah dari slide ini? Di prosedur hitung luas. BLK-nya Bu. Betul, siapa itu yang ngomong? Ali, Oh, Mas Ali. Salahnya apa Mas Ali? itu kan BLK ya. Hmm, Terus yang di prosedur itu yang terdefinisi itu cuma X. Oke. Berarti Harusnya error. berarti apa? Harusnya apa berarti? X titik luas. Good. Jadi teman-teman, karena kita yang dikasih adalah X, yang terdiri dari PLT itu adalah X, dan yang diminta isi adalah luas dari X, harusnya di sini bukan BLK dot luas, tapi X dot luas. Diassign dengan ya bla 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 rumusnya. Jangan lupa harus pakai X dot P. Nggak boleh langsung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L kali T. Nggak boleh. Kenapa? Karena PLT itu ada di dalam X. Harus pakai dot. Ya kayak sub gitu ya. Nah, ini untuk prosedur hitung luas. Lalu sudah kita panggil hitung luas. Kemudian kita berikan di parameter yaitu variabel yang berisi data-data balok. Nah, datanya tadi udah ada di variabel BB. Ketika masuk, kita prosedur dipanggil, X dot luas itu tidak ada isinya. Tapi ketika ini dieksekusi,
X.luas sudah berisi value. Sehingga ketika selesai dipanggil di baris 10, si BB ini sudah ada value luasnya. Sehingga nanti kalau mau ditampilkan, kita tinggal panggil output bb.luas. Gitu ya, itu untuk prosedur hitung luas. Bagaimana hitung volume? Sama aja, bedanya di sini nama variabelnya Y. Yang dilakukan adalah mengisi di data volume. Jadi y.volume diassign dengan y.p dan seterusnya. Kita panggil, dan yang kita berikan masih sama ya, datanya bb, dan kita outputkan bb.volume. Selesai ya. Jadi hati-hati tentang dot, hati-hati. Di assessment itu pasti akan ditanya how to declare, itu pasti. Dan sebenarnya semakin sering kalian ngoding, semakin sering kalian latihan, harusnya nggak usah dihafal. Alpro ini kalau kalian serius kuliahnya ya, tidak terlalu bergantung sama ChatGPT, tidak dikit-dikit ChatGPT, serius, sering latihan, ini mata kuliah tidak perlu menghafal. Karena nanti natural, kalian aware. Ini saya aja kan belajar ini dari zaman kuliah dulu ya. Tapi saya kan selang-seling ngajarnya nggak selalu ini. Tapi saya ingat, nah ini error nih contohnya ya. Yang ini nih. Nah ini harusnya ada titik dua nih di sini. Walaupun secara algoritma kan sebenarnya nggak terlalu ini ya signifikan. Tapi kenapa ya? Karena udah terbiasa ya. Ayo, sebagai anak IF harus terbiasa coding, harus terbiasa bikin algoritma. Kita lanjut teman-teman. Terima kasih tadi ya Mas Ali. Nah, ini mah array deh kalau nggak salah. Ya, array ya. Kayak itu tipe bentukan contohnya. Tugas besar teman-teman, pasti datanya berupa tipe bentukan. Yang disimpan di dalam array. Array itu apa? Intinya sebuah struktur data yang memungkinkan teman-teman menyimpan banyak data yang bertipe sama. Karena kita tahu nggak mungkin ngoding cuma satu data. Ya, masih banyak datanya. Contoh ya, saya ingin menyimpan angka yang banyak, maka ya udah simpan saja angka tersebut di array. Ini contoh gambar array, ada yang digambar ke samping, ada yang digambar secara vertikal. Yang T1 adalah array yang menyimpan angka-angka integer bulat, di mana saat ini dia berisi 3 data. Data ketiganya yang ini kosong, yang ini juga kosong. Kemudian T2 adalah array yang menyimpan data-data string, di mana dia bisa masuk 3 data dan saat ini full. Bedanya T1 dan T2 juga adalah yang T2 start dari 0 indeksnya, yang ini start dari 1 indeksnya. Apa itu indeks? Indeks adalah nama lokasi dari data-data. Karena datanya banyak, tentu setiap lokasi harus punya alamat sendiri. Di array kita sebut dengan indeks. Indeksnya bisa start dari 1 ya, di T1 atau start dari 0. Mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah adalah yang start dari 1 karena naturally kita ya data pertama ya indeks ke 1. Tapi golang itu start dari 0. Ya, jadi kalau kita bilang data pertama ada di mana? Ada di indeks ke 0. Data kedua ada di mana? Ada di indeks ke 1. Oke, jadi berkurang 1 ya, mundur 1. Bagaimana cara mendeklarasikannya? Pertama, kita bikin variabel dulu. Kalau ini contohnya T1, yang ini contohnya T2, nama variabelnya. Kemudian titik 2, lalu ada keyword array. Ini wajib kudu harus sekali ya, harus ada keyword array. Kemudian karena array ini berhubungan dengan kapasitas, ada berapa banyak data yang bisa disimpan, maka kita harus nge-state start dan end dari indeks si array tersebut dengan diawali kurung siku seperti ini, kemudian sebutkan startnya indeks berapa. Kalau ini berarti startnya 1, kalau ini startnya 0. Terus titik 2 ini sampai ya. Ini mah memang tulisannya begini ya, bukan titik-titik. Titik 2, lalu n itu adalah indeks terakhirnya berapa? Kalau ini indeks terakhirnya 5, kalau yang T2 indeks terakhirnya adalah 2. Lalu ditutup dengan kurung siku tutup. Lalu tambahkan keyword of, ini wajib kudu harus juga, baru tipe data dari array itu apa. Nah, array hanya boleh berisi satu jenis tipe data. Jadi kalau isinya integer semua ya integer semua, kalau isinya string string semua. Jadi ini kalau yang T1 berarti di sini integer, kalau yang T2 di sini berarti string. Nah, ini contohnya yang di bawah. Oke, untuk deklarasi aman, teman-teman.
Kalau gitu saya mau ini dong, mau tanya, bagaimana kalau saya ingin eh, membuat, menyimpan data balok. Tadi kita udah bikin balok tuh. Pengen menyimpan 10 data balok di dalam array. Gimana deklarasinya? Ada yang mau? Buatlah deklarasi array yang akan menyimpan data-data balok, tipe data balok. Ada yang mau? Boleh mencoba Ibu. Boleh. Nama datanya berarti balok titik dua array. Balok. Ntar dulu. Tadi tipe data baloknya kan balok juga ya. Oh, Nah, ini namanya duplikat. harus beda. Nah, terserah mau apa. Apa ya? Biasanya nih tips aja. Biasanya kalau Kangen ini balok array, pakai depannya ini. OR. Ah, jadi oh ini teh array gitu. R balok titik dua array Array kurung kotak. kurung kotak Ya. Tadi berapa Bu? 10. 10 data dan startnya dari 1. 1 titik 10. Oke. Kurung tutup kotak. Hmm. Off. Off Off apa ya? Off balok. balok. Good. Berarti ini Mas siapa? Pas jatuh dulu ntar lewat. Mas siapa ini? Arif Arif. ya? M Arif. Nggak ada double kan namanya M Arif F lah gitu ya. Enggak. Oke, sip. Terima kasih Mas Arif. Betul ya, ini cara Betul. mendeklarasikan array berisi balok ya, berisi balok. Eh, dan ini tugas besar, nah, ini tugas besar. Dan ini pertanyaan akan ditanyakan. Kalau saya jadi dosen yang mewawancara, yang pertama kali saya tanya adalah ini. Kalau ini nggak bisa jawab, udah. Berarti semua yang di coding itu bukan codingan sendiri. Langsung tuh, zong. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Itu baru deklarasi. Seperti struktur data tipe bentukan, kita akan belajar gimana sih cara masukin data, bagaimana cara mengolah data, bagaimana cara mengoutputkan data pada array. Nah, ini contoh. Coba mau tanya dong. Ini contoh array. Terdapat nama array namanya days. Dia adalah array dari start 0 sampai 6 of string. So, uh, array ini akan menyimpan data-data string. Kemudian saya punya variable i bertipe integer. Nah, saya mau tanya, kenapa baris ini salah? Ada yang bisa jawab? Datanya mana? Sip. Karena dia nggak ke indeksnya, Bu. Oke, good, Mas Adison. Adison plus 10. Ya, ini salah karena days ini kan array. Masa array langsung dikasih Senin? Bingung dia kata si RT. Nah, ruangan saya kan ada 7 dari 0 sampai 6. Mau masuk ke yang ruangan mana? Maka ini salah. Yang benar adalah kita sebut nama array-nya, kemudian kurung siku buka, lalu indeks keberapa. Dan indeks ini harus value-nya integer dan nggak boleh lebih dari indeks yang tersedia. Jadi nggak boleh ngakses lebih gitu ya. Kemudian kurung siku tutup, assign string Senin. Kita juga bisa langsung ngisi data array dengan cara memadukan dengan sintak input. Jadi nanti kalau user masukin Jumat di ketikannya dia, maka akan langsung ditaruh di array days pada indeks 1. Nah, kita juga bisa melakukan pengisian data array, karena arraynya banyak, bisa banyak kan sekaligus gitu ya, beberapa. Kita bisa masukkannya ke dalam sintak for loop seperti ini. Jadi for i startnya dari 2 to 6. Input days i. Artinya apa? Looping pertama, days yang pertama adalah indeks kedua. Jadi data ke 0 sudah berisi Senin, data ke 1 sudah berisi apa ya, tadi entah. Jadi yang ini memutuskan start dari indeks 2. Boleh ya, kita mengisi array itu suka-suka kita. Mau start dari mana, mau endingnya di mana, mau polanya seperti apa. Yang penting tidak keluar dari range ini yang dideklarasikan. Berarti kalau ini dia akan mengisi array days dari indeks 2, 3, 4, 5, 6. Terisi semua dengan inputan user. Gitu. Yang 11, kenapa ini salah? Cung, Kena indeks Karena dari itu udah overflow, Bu. Mas Mas Farhan atau Mbak-mbak ya tadi? Oke, berarti Mas Farhan yang baris 11, Mbaknya siapa tadi yang buka mic? Paras, Mbak Bu. siapa? Siapa? Paras. Oh,
Oh, Faras juga. Oh, kupikir laki-laki tadi. Faras. Oh, ini belum jawabnya udah tak kasih 10 loh. Betapa dermawannya dosen kalian ini. Buh. Lanjut, Mas Farhan. Ini kenapa salah 11? Karena kan di situ maksimalnya kan ada 7 kolom kan. Tapi itu Hmm, melebihi dari 7. Berarti kayak udah overflow gitu, Bu. oke. Boleh nggak saya ganti 7? Boleh. Yakin. Enggak ya, Bu. Nggak boleh, Mas Farhan. Jadi yang dia lihat adalah ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ini Eh, berarti data itu ke-8. 0, itu kalau 0 di pseudocode kan dihitungnya 1 kan. Enggak, tetap 0. Oh enggak. Nah, Oh ya. jadi Oke, di siap. Sodokot itu bisa start dari 0, bisa dari start dari 1. Kalau digolang ya harus dari 0. Gitu. Jadi sesuaikan deklarasi saja. Oke, berarti Mbak Faras yang 12 salahnya apa? Karena harus outputin indeksnya juga, Bu. Betul. Jadi jangan sampai kalian meniru dosen kalian yang dosen Alpro kalian itu loh, Alpro 2 karena males. Jadi udahlah, kan mau dikeluarin nih datanya dari indeks 0 sampai 6 ada 7 data. Males nulis, ya udah tulis aja days. Jadi nanti keluar tuh string sebanyak 7. Salah ya teman-teman, tidak bisa ya. Komputer tidak secerdas manusia. Jadi dia akan asking which index yang mau dikeluarkan. Kalau mau semuanya gimana, Bu? Kan males nih, misalkan. Nggak bisa, harus pakai loop. Ya, kita kan pakai loop. Jadi for i start dari 0 to 6, do output days index ke i. Itu kalau mau semuanya, ya. Kalau cuma satu-satu ya tinggal tambahkan indeks ke berapa. Begitu deh teman-teman. Kalau bedanya di golang apa? Ini aja ya. Kalau di sini kan bentuknya panjang begini ya. Kalau di apa kalau di golang cukup nama variabelnya apa, kemudian langsung kasih state indeksnya. 7 ini artinya 7 data ya teman-teman. Jadi dia tidak punya start, tidak punya end. Tapi defaultnya dia start dari 0. Nah ini agak hafalannya di sini. Tapi lama-lama terbiasa lah ya. Setengah tahun apa ngulik-ngulik golang, muntah-muntah pasti hafal bahwa golang itu start dari 0. Kemudian string gitu. Ngaksesnya sama aja. Ya, ngaksesnya sama aja. Sip, untuk array seperti itu, mau input, mau output, mau menjumlahkan, dan seterusnya, sama aja. Yang pasti harus sebut nama array-nya dulu, dan sebut indeksnya. Indeksnya harus bertipe integer atau variabel bertipe integer, atau operasi juga boleh ya, teman-teman. Operasi misalkan, saya punya array. Nah, ini saya mau tanya nih, kayaknya di slide nggak ada soalnya. 1, 2, 3, 4. Ini isinya angka 5. Ini 10. Ini 7. Ini 9. Terus ini 6. Nama array-nya A. Kita juga bisa begini ya. A indeks 2 plus 1 di assign 100. Ada yang tahu nggak artinya apa? Kyung, apa arti sintak ini? Boleh, Mas Hakim. Array ketika diassign dengan Betul nilai sekali, 100. Mas. Mas, kok saya udah hampir berapa minggu, kok nggak sadar ada yang namanya Hakim ya? Maaf ya, Mas Hakim. Bener ya, manggilnya Hakim? Nah, itu ya, Mas Hakim, terima kasih. Jadi, artinya ini harus bernilai satu buah value integer. Jadi udah operasikan 2 tambah 1 hasilnya 3. Berarti maksudnya array A indeks ke 3 diassign dengan 100. Berarti assign sekarang bukan 9 tapi 100. Begitu. Dan ini bisa diganti variabel, bisa. Yang pasti hasil akhir operasinya harus integer, nggak boleh koma-koma, apalagi selain angka. Ya, nggak boleh. Boleh sih kalau karakter ya, ASCII-nya, tapi nggak usah lah ya, nggak usah yang riuh. Begitu teman-teman. Begitupun assignment ya, yang sisi kanan itu bisa berupa array. Jadi misalkan A
indeks ke 5, nggak ada 5 ya, indeks ke 3 aja. Aduh, udah indeks ke 3 diassign dengan A, indeks ke 1 tambah 3, itu boleh ya. Berarti artinya array indeks ke 3 diassign dengan array indeks ke 1 plus 3. 1 plus 3, 4. Array indeks ke 4 itu apa? Oh, angka 6. Berarti A pada indeks 3 diisi dengan angka 6. Ya, berarti di sini jadi ganti angka 6. Paham nggak, teman-teman? Di dunia kerja biasanya yang akan diutak-atik logik bermain array-nya soalnya. Oke, coba ya tes lagi. Sekarang ini saya ganti angka. Mana penghapus. Hmm. BTW kalian masih ada di kampung halaman atau udah di Bandung? Sebagian masih di kampung halaman, sebagian masih udah di Oh, di Bandung. Bandung. Soalnya tiketnya kebanyakan yang habis, Bu. Ah, iya, iya. Oke. Untung saya online. Saya udah di Bandung. Ya, nikmatin ya, teman-teman, nikmatin. Tadi sampai mana? Oh ya, misalkan saya isi ini 3, yang ini 4, yang ini 1, yang ini 5, yang ini 0, yang ini apa huruf yang belum dipakai 2. Nah, oke, hati-hati ya, jangan ketukar antara indeks dengan isi. Apa yang terjadi kalau saya bikin kayak gini? X, sebuah variabel integer ya, diassign dengan A, ya, apa artinya? Berarti isi X berapa? Ada yang tahu? Plus 20 ini mah, plus 20. Nilai akhir 4 X-nya adalah bukan. 4, Bu. Oleh Ardian, artinya di X ini ada angka berapa? 4. Kenapa? Karena kan yang pertama itu di indeks pertamanya itu kan A-nya itu sama dengan berarti 2 tuh. Berarti kan 1. Oh, Diganti ini di 1. A indeks kedua itu isinya apa? 1 ya. Oke, berarti ini sah. 1. Tuh, Ya. berarti Yang A indeks 1 itu jadinya 4. nah ternyata kita baca A indeks ke 1. 1. A indeks ke 1 adalah angka 4. 4. Berarti di X ada 4. Good, betul Oke. sekali Mas Ardian. Nah, Ardian. Oh, jangan Mas Ardian dari tadi udah tahu nih, nunggu saya naikin dulu poinnya ya. Itu ya teman-teman, ternyata tidak susah. Logik tuh, kalian baru dengar sekarang juga kan, nggak usah ngapal ya. Nah, makanya saya suka algoritma ya. Tidak perlu ngafalin deret, rumus, luas lingkaran, bla bla bla. Oke, itu doang prinsip dari array. Sisanya, sekali lagi, sisanya adalah basic algoritma di algoritma 1. Looping for. Ya, itu harus kuat juga. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini udah. Nah, buatlah program yang digunakan untuk menyimpan nama teman-teman yang sekelas dengan Anda. Masukkan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya teman yang akan kita simpan. N baris berikutnya adalah nama teman-teman Anda. Keluarannya berupa N baris. Nah, jadi ada keluarannya ya.
berupa n baris nama teman-teman yang telah Anda tulis. Catatan, gunakan array dan subprogram untuk menyimpan dan menambahkan data teman-teman. Nah, kita abaikan dulu instruksi tentang subprogram. Yang mau saya tanyakan adalah, kira-kira kalau Anda disuruh buat ini, tolong bikin deklarasi array-nya. Sok, ada yang mau menyumbangkan? Kita butuh array kan pasti yang menyimpan nama-nama. Berarti kita harus deklarasikan dulu tuh. Gimana sintak deklarasi? Masih ingat? Ini tadi ada contoh nih. Oh, BTW kelihatan nggak sih ada notepad di depan? Atau slide doang? Kelihatan Bu. Oke. Silakan buatlah deklarasi untuk menyimpan nama-nama orang. Gak ada nih. Buat nyoba, Bu. Boleh, Mas Agung. Sok Itu apa? teman, Teman. terus di titik 2, Oke. terus di nama teman, Oh, tar. Teman ini kamu mau buat array, ya kan? ya, Nah, nama array-nya apa, Mas? nama array-nya Suka-suka Anda. ya apa ya? Nama aja. Nama, gini. Ya, ya. Oke. Berarti pertama kita tuliskan dulu nama array-nya, yaitu nama titik 2. Kemudian ini contohnya ada di atas. eh array, Array, terus, terus dibuka kurung itu, Bu. mm-mm. Langsung 10 aja. Nah, kalau itu golang. Kalau golang boleh langsung 10. Kalau di pseudocode itu harus di state. Startnya nomor angka berapa, akhir datanya nomor berapa. Oh, berarti 0 sampai 9. Kenapa 0 sampai 9? Biar terhitung 10, Bu. Emang ada aturan harus 10? Enggak sih. Enggak sih. Pengennya Nah, gitu aja. nah, kalau gitu berarti kan karena kita nggak bisa prediksi, kita start boleh, mau start dari 1 boleh, start dari 0 boleh. Saya nggak tahu contohnya di sini apa ya. Ini startnya dari 0, kita samakan aja ya. Kita start dari 0 ya, Ya, Mas Agung. Terus apa? Habis 0, di titik-titik titik-titik. Nah, karena kita nggak tahu, ya udah tembak aja angka segede-gedenya. Tapi yang masuk akal lah. Kan satu kelas kira-kira berapa sih maksimum? 40 aja, Bu. Kalian aja 42. Berarti jangan 40. 50 gitu ya. Ya, Bu. Oke. Terus kan ada yang ngulang juga tuh. Apa habis ini? Oh, saya udah tutup kurung aja. Habis ini apa? Of teman, Oh, teman. oh. Kenapa teman? Nama. Kenapa nama? Nama ini tipe datanya apa sih kalau nama-nama itu? Ya, apakah integer? Oh, string. Ah, begitu. Kecuali tadi masnya sudah bikin alias ya, misalkan ya, type teman titik 2 string. Nah, ini boleh nih, Ya, Bu. teman. Boleh. Kenapa? Oh, teman ini adalah string. Itu boleh, tapi si temannya harus dibikin dulu menjadi tipe alias seperti ini, nama lain lah ya. Karena belum, ya harus langsung pakai tipe data asli, yaitu string. Oke, Mas siapa tadi? Lupa saya. Agung ya, bener ya? Ya, Agung, Bu. Oke, good. Thank you, Mas Agung. Itu ya teman-teman tips. Kalau memang kita nggak tahu, di N ini kan kita nggak tahu ya prediksinya berapa. Kita kira-kira aja nama teman yang sekelas itu kan nggak mungkin kayaknya kalau detail itu lebih dari 50 misalkan. Karena emang ada aturan di kelas itu tidak boleh lebih dari 48 jumlah kursinya. Nah, jadi ya udah state aja lah 50 gitu. Itu boleh. Kadang kita state Nmax juga boleh ya. Nmax itu adalah sebuah konstanta yang disetting 1000. Silahkan, boleh ya. Nah, ini baru mendeklarasikan. Selanjutnya apa? Diminta mengisi dengan nama-nama. Di mana jumlah data yang akan kita inputkan sesuai dengan N. N itu dari siapa? Dari user. Kalau user bilang N-nya 10, ya berarti 10 data yang diinputkan. Kalau 100, ya berarti 100 data yang diinputkan.
Kita langsung ke jawabannya, teman-teman. Jadi kita baca dari bawah ya, dari program utama dulu. Pertama, kita bikin program contoh teman kelas, lalu di kamus data saya akan mendeklarasikan si array tadi ya. Ini contohnya. Type, kalau tadi Mas Agung pakainya nama, kalau di sini nyebutnya teman. Type teman, tipenya array, start dari 0, endingnya 100. Nah, ada yang bisa jawab enggak? Berapa jumlah nama maksimum yang bisa ditampung oleh tipe data teman? Berapa jumlah? 101, Bu. Good, Mas Agung. Nah, kirain Mas Agung akan terjebak dengan ini salah lagi slide-nya. Ya, jadi betul 101. Kenapa 101? Karena start dari 0. Wah, Mas Agung langsung plus 20 aja ya. Tadi. Ini Agung yang sama nggak? Kok suaranya beda ya? Sama, Sama Bu, ya? sama. Oh, sama. Oke. Jadi ini asumsinya 101 ini sebenarnya. Kemudian setelah itu eh, kita bikin ini baru deklarasi array. Ingat, baru mendeklarasikan array, belum bikin variabel. Kalau mau naruh data itu di variabel. Maka kita bikin variabel namanya T, tipenya teman. Kemudian di sini ada n integer. Kenapa kita butuh n? Ya, tadi kan di state kita akan meminta sejumlah data sebanyak n, n-nya dari user. Berarti kita tanya user dulu. User, kamu butuh berapa data? Dengan sintak input dalam kurung n. Kemudian user misalkan menginput angka 5. Oh, berarti nanti saya harus menginputkan membuat codingan proses input 5 kali ya, sebanyak n. Di sini sudah diberikan dua buah prosedur. Yang satu prosedur menulis, yang satu prosedur mencetak. Kenapa ada dua prosedur? Karena di soalnya begitu. Masukan terdiri dari beberapa baris, berarti kan proses masuk ya, proses input, dan keluaran berupa nama-namanya. Berarti kan outputnya beberapa. Ya udah kita bikin dua subprogram. Oh ini, di sini udah ada lagi catatannya. Gunakan subprogram untuk menyimpan dan menampilkan. Nah, kelihatan udah menyimpan satu subprogram, menampilkan satu subprogram. Oke, yang pertama kita menyimpan data dulu. Nama prosedurnya adalah tulis. Nah, kita tahu kalau kita ingin menginput data ke array, berarti kita butuh array-nya kan? Nah, kita tulis di sini. In slash out a titik 2 teman. Gitu ya. Berarti ini sih array-nya. Kemudian di sini ada M, tipenya integer. Apa itu M? Ini menyesuaikan soal karena soalnya bilang inputkan sebanyak n data. Nah, kalau di sini si kodernya aku nggak mau pakai m, nggak mau pakai n, aku mau ganti jadi m di dalam prosedur boleh? Boleh. Berarti nanti eh, ini salah lagi. Oh enggak, benar-benar ya. Jadi array-nya ada, jumlah data yang mau diinputkan ada. M ini dari mana? Dari n ya. Tadi kan user udah masukin n. Initial state-nya terdefinisi sebuah array, ini tambahan harusnya, sebuah array dan bilangan bulan M. Final state-nya adalah array A ini akan berisi M string atau M data nama dari masukan. Berarti apa yang harus dilakukan oleh prosedur ini? Gimana caranya si array A ini berisi M data nama? Berarti looping. Ya, kalau udah looping, kita identifikasi. Loopingnya ini pakai for atau bisa pakai for atau harus pakai while. Karena loopingnya sudah jelas, yaitu sebanyak M kali, ya, maka kita bisa pakai for. Jadi for J mulai dari 0. Kenapa mulai dari 0? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak dari 1? Karena pseudocode, Bu. Bukannya ada sodokot, Mas. Tadi Mas Agung juga deh kayaknya yang jawab. Kenapa kira-kira? Karena awalnya 0, Bu. Betul. Ya, bukannya tadi Mas Agung yang itu juga ya, yang apa sempat nge-stat Farhan Bukan, ya? Bu. Beda, Bu. Beda. Oh, beda orang. Oke, oke. Tadi sempat ada yang nanya juga soalnya. Itu tadi Farhan bukan ya yang jawab Iya, Farhan Bu. ya? Oke, sip. Jadi benar Mas Farhan. Benar, jadi jawaban Mas Farhan betul. Kenapa ini harus dari nol? Karena ini deklarasi kita emang dari nol. Gitu. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah wajib dari nol? Boleh nggak saya tulis di sini 5? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Mas Gizar bilang boleh, langsung 10 ya. Gizar. Kenapa? Kenapa Mas Gizar? Boleh. Menurut saya tidak akan terjadi error, jadi boleh banget.
Iya, karena kan inget ya, kamu punya array isinya 100, terus disuruh input, misalkan kita tahu nih dia kan input cuma sedikit, cuma 5 data, misalkan, atau 10 data. Suka-suka saya startnya dari mana, ya. Nggak mesti start dari awal. Itu contoh saja teman-teman, bahwa tidak selamanya menginputkan data ke dalam array itu startnya dari awal indeks. Ya, contoh, kasusnya gimana? Contoh, kalian memanggil prosedur tulis ini berkali-kali. Ya kalau di setting ini dari awal, berarti setiap data baru itu akan minta. Nanti saya jelasin ya. Ini contoh dulu aja yang sederhana ya. Jadi startnya memang dari 0, karena indeksnya dari 0. Tuh M-1. Ada yang tahu nggak kenapa ini M-1? Kan kalau M-nya ini adalah 5, berarti maksudnya kan 5 data tuh. Kenapa ini jadinya 5-1? Karena itu start dari nol, Bu, biar nggak lebih satu nanti dia di ujungnya. Jadi dikurangi satu. Betul sekali, Mas Adison. Adison tadi udah deh. Nah, ini hati-hatinya dengan array indeks 0. Kalau indeks 1 enak ya, J assign 1 to M, to 5, udah selesai. Tapi karena ini start dari 0, kita tahu endingnya bukan di 5, tapi di 4, sehingga si M itu harus kita kurangi 1. Ini hati-hati banget yang apa indeks 0. Kemudian apa yang dilakukan? Ya udah inputnya kemana? Ke variabel A pada indeks J. Jadi looping pertama J-nya 0, berarti array A kita, ini A, kan indeksnya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, J-nya kan mulai dari 0. Berarti A indeks J, A indeks 0. Berarti ini nih, A indeks 0. Diisi dengan data dari user. Misalkan user masukin nama Fani. Jadi akan masuk sini. Looping kedua, J-nya jadi 1. Berarti apapun yang diketikkan user akan diinputkan ke indeks 1 dari array A. Berarti misalkan Dika, misalkan, dan seterusnya sampai M-1. Ini prosedur tulis. Bagaimana dengan prosedur cetak atau mengoutputkan? Sama aja, teman-teman. Bedanya di sini in out, di sini in si array-nya. Ada yang tahu nggak kenapa ditulis in out di bagian menampilkan tidak in out? Karena udah nggak ngubah data array-nya. Betul sekali, Mbak Siti. Kok lebih seru ini ya kuliah online pada ngomong, kalau di kelas mah pada diem. Saya aja perlu dengar suara Mbak Siti sekarang. Ini ya, jadi benar sekali teman-teman. Ketika kita mau menuliskan atau menginput data array A, berarti kan arraynya kita ubah. Tadinya nggak ada isinya, jadi ada isinya. Maka ini harus in out. Tapi ketika kita diminta menampilkan isi, kan cuma nampilin, kita nggak ubah-ubah tuh. Maka nggak boleh di in out, nanti malah berubah datanya. Jadi cukup in saja. Begitu ya teman-teman. Nah ini kenapa M nggak ada in? Ya karena kalau dia sama-sama in, nggak perlu dituliskan in lagi. Jadi dia mengikuti dengan keyword variabel sebelumnya. Gitu ya. Yang ini harus di state in karena M ini dia in doang. Sedangkan A ini in out, berarti nggak bisa digabung penulisannya. Gitu ya. Apa bedanya sintak yang kiri sama yang kanan? Yang kiri input karena proses mengisi, yang kanan proses mengoutputkan, output aja. Udah gitu doang, teman-teman. Ini prosedur tulis dan cetak. Lalu di main program tinggal kita panggil. Pertama tulis dulu, udah pasti ya. Tulis dalam kurung T. Nah, kenapa ini T? Kenapa ini A? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ini T? Kenapa enggak A? Kenapa enggak A di sini? Kan tulis itu di sini A. Itu variabel di dalam prosedur. Gimana Mas Hakim? Variabel lokal. Karena Karena variabel lokal sedangkan sudah di programnya. Oke, jadi ini pass by apa? Masih ingat nggak? Pas, betul, pass by reference. Jadi di main program dia akan memberikan alamat dari array T. Nanti alamatnya yang akan ditransfer ke A. Walaupun di sini A, tetap aja yang diakses sebenarnya T ya. Itu contohnya. Kalau yang N ini pass by value. Jadi N, apapun isi N akan di copy ke M. Ya, bukan alamatnya, tapi value-nya.
Kenapa begitu, Bu? Ya nggak masalah, karena nggak akan berubah, jadi nggak masalah kalau dia tidak mana sih mouse ini. Tidak masalah kalau dia tidak pass by reference, karena memang tidak akan diubah juga. Itu ya. Terus yang ini, dia akan mencetak si rete. Rete tadi ketika dipanggil tulis sudah berisi data kan, berarti tinggal ditampilkan sebanyaknya. Begitu teman, ini modal dasar sekali tugas besar Anda, ujian Anda, tugas-tugas praktikum pasti ada proses minimal deklarasi, menginput, dan menampilkan. Karena kita nggak akan tahu kita berhasil input kalau kita nggak tampilkan kan. Makanya dua item ini adalah dua proses yang wajib kudu harus teman-teman kuasai minimal sekali ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih sedikit ini. Tadi siapa belum catat namanya? Tadi siapa? Hakim. Oh, udah ya. Hakim ya. Ada yang merasa belum? Tadi udah sih kayaknya. Oke. Sekarang saya punya pertanyaan. Apa yang terjadi nih, teman-teman? Misalkan saya panggil lagi di sini. Tulis dalam kurung T,7. N ini adalah 5. Terus cetak T,7. Pertanyaan saya, apa yang ditampilkan di layar? Bedanya antara yang 20 sama yang baris ke 22 ini. Misalkan, ini apa? Tentang apa sih ini? String ya? Oke. Misalkan nih, data 5 pertama, ya, ketika dipanggil tulis ya, yang di sini, yang saya masukkan adalah huruf huruf aja ya, biar nggak capek nulisnya. X, yang kedua Y, Z, P, Q. Nah, itu inputan user ketika dipanggil tulis T,N, mana N-nya 5. Kemudian dicetak. Ketika dicetak, pasti yang keluar adalah X, Y, Z, P, dan Q. Apa yang terjadi kalau di baris 21 saya panggil lagi tulis, tapi sebanyak 7. Di mana ketika dipanggil, user menginputkan hurufnya adalah O, K, B, E, nih, terus U, terus Z. Jadi ketika dipanggil kedua kalinya, inputan user ini. Maka ketika di dua-dua dipanggil cetak, yang keluar apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ketika dipanggil pertama kali, isi array-nya sebanyak 5 yaitu X, Y, Z, P, Q. Ketika dipanggil cetak, otomatis dikeluarkan isi array kan. Nah, isi array sebanyak 5 mulai dari indeks 0 itu berarti yang keluar adalah X, Y, Z, P, Q. Terus dipanggil lagi nih si tulis. Berarti kan diakses lagi nih prosedur tulis. Otomatis akan ngelup lagi kan. Tapi ketika ngelup lagi, user nginputin hurufnya O, K, B, E, S, U, Z. Kira-kira kalau saya panggil cetak dengan parameternya adalah 7, apa yang keluar? Wah, susah ya kayaknya. Ada teman-teman? Tebak-tebak. Serius nih, nggak ada yang bisa jawab? Maaf Bu, itu dimulai dari 0 atau dari 1 Bu? No. Error Bu harusnya. Kenapa ya? Karena kalau dimulai dari 0, maksimal
paling akhir maksimal itunya 6. Terus? Kan karena 7 itu nggak masuk di dalam array gitu. Nah, coba lihat teman-teman. Ini 7 ya. 7 di copy ke huruf M kan? Betul ya? Pas masuk ke sini, start dari 0, tapi bukan M min 1. 7 min 1 apa? 6 kan? Masih aman ya? Masih aman. Ya, jadi tidak error teman-teman. Masih aman. Kenapa? Karena dia ada M min 1. Jadi nggak 7, tapi 7 kurang 1 itu 6. Nah, pertanyaan saya, kalau saya panggil cetak, ini nggak error. Tapi yang saya tanyakan adalah, yang tampil ke layar sekarang apa saja datanya ketika yang diminta tampilkan. Jadi dipanggil cetak, tapi ininya 7, dan isi array A-nya tadi udah diinputin OKBES UZ. Gitu. Apa yang keluar? Dua angka itu jurus itu. Ya, Mas Hakim. Mas Hakim, apa berarti yang keluar? OKBES PZ. Oke, betul. Terus kenapa Bu, Ibu nanya ini gitu kan sederhana ya. Ya udah, keluarnya adalah sesuai dengan huruf yang terakhir. Betul. Nah, tapi kalau Anda menerapkan seperti ini di tugas besar, kebayang nggak? Anda akan jadi salah. Kenapa salah? Contoh, ketika kalian, saya minta coba running programnya. Oke, silakan masukin 5 data. Ya, datanya adalah A, B, C, D, E. Dah tuh kamu input. Pas ditampilkan, betul keluar A, B, C, D, E. Kemudian saya main ke menu lain, entah menu apa yang kalian punya. Kemudian, mas tolong dong tambahin data. Lihat, bahasanya beda ya. Tambahkan dong data ke array-nya. Yaitu huruf X, Y, Z. 3 data baru. Harapan saya sebagai user, datanya sekarang jadi apa? X, Y, Z atau A, B, C, D, E, X, Y, Z. Pasti A, B, C, D, E, X, Y, Z. Nama juga nambah data. Sedangkan sintak yang di sini itu seakan-akan setiap kali dia dipanggil harus start dari 0. Akhirnya X tadi ketimpa dengan O, Y tadi ketimpa dengan huruf K, Z-nya ketimpa dengan huruf B, dan seterusnya. Jadi kalau memang Anda diminta membuat prosedur mengisi array, di mana proses isinya itu lanjut ya, jadi kalau tadi udah terisi sampai indeks ke-6, kalau ada data baru ya startnya ke 7, 8, 9, dan seterusnya, maka sintak ini tidak bisa digunakan. Sintak ini dengan asumsi, kalau mau ngisi ya pasti start dari 0. Di dunia nyata apakah iya ketika kita nambah data harus selalu dari 0. Kalau sudah ada data, ya kenapa harus ditimpa? Gitu ya, itu hati-hati aja. Itu logik ya, teman-teman. Itu logik. Nangkep nggak? Tugas besar ini salah satu yang akan saya tanyakan pertama kali. Biasanya kan input array itu punya nilai. Misalkan kemampuan mahasiswa dalam mengisi array. Misalkan nilainya 10 nih. Wah, berhasil nih Bu. Saya udah bisa berhasil menginputkan 5 data ke array saya. Oke, good. Nanti saya akan minta, tolong dong tambahkan 3 data baru. Harusnya jadi 8 datanya. Karena mahasiswa tidak aware, dia menggunakan sintak yang seperti ini. Efeknya apa? Ya, datanya tidak bertambah jadi 8. Datanya tetap 5. Tapi 3 data awal berubah. Karena ketimpa. Nah, jadi tadinya harusnya dapat nilai 10 poin, dikurangi menjadi 7 poin nilainya karena 3 poinnya hilang. Karena dia bikin prosedur input data yang kurang tepat. Gitu ya. Jadi harus gimana? Ya makanya saya nggak tahu di slide-nya ada nggak ya? Oh nggak ada ya. Ada yang punya ide nggak? Gimana caranya membuat prosedur input di mana ketika saya mau input data tambahan ya nggak nimpa data pertama? Ada yang tahu nggak? Ada yang punya ide nggak? Ide aja. Bagaimana membuat prosedur proses input data di array yang startnya tidak dari 0 terus, tapi menyesuaikan data saat ini terakhir di mana, berarti setelahnya diisi. Itu logiknya. Jadi nanti kita akan terima array, kemudian kita akan terima juga data. Kondisi saat ini jumlah data berapa? Jadi misalkan jum, tipenya integer. Dan ini in out ya, ini in out.
Sehingga nanti ketika kita mau isi data bukan start dari nol, tapi start dari jum. Kenapa dari jum? Misalkan array A ini jumlah datanya ada 10. Berarti kan indeks yang terisi 0 sampai 9. Maka ketika kita ngelup nggak boleh dari 0, tapi mulai dari jum. Jum itu berapa? Jum itu 10. Berarti start dari 10 nanti ngisinya. Dan terus bertambah 1. Berarti tu-nya akan diubah, Bu. Jadinya jum plus M min 1. Gitu ya. Jadi ketika kita punya array sudah terisi segini, ya startnya jangan dari 0 terus dong. Ini nanti ketimpanya di sini lagi datanya. Padahal maunya kita lanjutkan ke sini. Jadi kalau ingin seperti itu, maka informasi yang dibutuhkan oleh programmer atau si prosedur tidak cuma array, tidak cuma berapa jumlah data baru, tapi jumlah data existing saat ini di array ada berapa. Dengan asumsi datanya pasti terurut dari indeks 0 sampai indeks jum min 1. Itu ya idenya teman-teman, hati-hati ya pas tubes. Di dunia nyata juga gitu. Kalau kalian disuruh ngoding di kantor, nggak mungkin suruh bikin prosedur input selalu mulai dari nol. Kasihan data pegawai yang udah jadi pegawai tahun 91 terus Anda timpa gitu ya dengan pegawai baru. Nggak seperti itu konsepnya. Ya, semoga itu menambah ini ya, menambah logik teman-teman. Oke, ini udah ya, kemarin heboh banget nih. Kemudian ini apa? Isi data ya. Ini yang ini palindrom. Palindrom itu oke. Ada yang tahu palindrom apa, teman-teman? Yang kalau dibalik sama Bu angkanya. Betul sekali. Kalau pakai kata-kata itu siapa sih yang ngomong? Saya lupa nama. Siapa tadi yang ngomong? Farhan Bu. Oh, Mas Farhan. Hasil Farhan udah 2 kali ya. Ini jadinya double. Oh iya betul. Berarti ini 30. Jadi palindrom itu teman-teman sebuah kasus yang sangat booming, sangat digemari ketika ngetes anak informatika di pekerjaannya. Palindrom itu mengecek apakah sebuah data itu simetris ya. Contohnya ini ya, 10, 20, 30, 20, 10. Kenapa dia simetris? Karena ketika kita baca dari depan ke belakang dengan belakang ke depan, itu sama. Ya, ketika kita baca data pertama 10, ketika kita baca dari belakang data pertama 10. Ketika kita baca dari depan data kedua 20, ketika kita baca dari belakang data kedua juga 20. Ketika kita baca dari depan data ketiga adalah 30, ketika kita baca dari belakang data ketiga 30. Ketika kita baca dan seterusnya, itu simetris. Kalau di bentuknya karakter tuh lebih kerasa. Ini katak. Nah, ini palindrom nih. Duh, coba sebutin dua kata kalimat yang terdiri dari 2 kata yang merupakan palindrom. Sok, saya kasih plus 30. Contoh kalimat yang terdiri dari 2 kata yang kalau dibaca itu palindrom. Kasur rusak Bu. Mungkin enggak. Betul Mas Farhan, kayaknya udah pernah ketemu kasus ini ya. Betul. Jadi kasur rusak Anda bolak-balik akan tetap kasur rusak ya bacanya. Tadi saya bilang saya kasih plus berapa ya? Ingat nggak? 10 30. ya? 30 ya? Oke. 30 tuh, wis Mas Farhan udah nggak perlu ujian ya. Yang B ini palindrom nggak? Palindrom. Yang ini palindrom nggak? Palindrom, cuma satu data ya. Nah, teman-teman diminta untuk membuat algoritmanya. Oke, sekarang saya kasih waktu nih sambil istirahat ya, sekitar 15 menit. Tolong tidak buka ChatGPT, tidak perlu buka apapun, pakai logika kalian. Bagaimana ya caranya mengecek jika saya punya sebuah array, nih misalkan array gitu ya, kok kita taunya dia palindrom atau tidak itu dari mana? Ya, kira-kira aja misalnya nama arraynya A gitu ya. Sekarang coba-coba angkanya. Di sini indeksnya dari 0. Gimana ya logiknya untuk mengecek sebuah array ini palindrom atau tidak? Ya, saya kasih waktu 15 menit sambil teman-teman bisa peregangan. Usahakan gunakan kepala sendiri ya, jangan kepala teman, apalagi kepala ChatGPT, biar terasah. Nggak wajib benar, karena nggak akan saya tanya juga. Tapi nanti pas diskusi, semoga terbangun. Diskusinya nggak cuma saya yang ngomong ya. Silakan teman-teman, 15 menit dari sekarang. Saya ini ya, saya tinggalkan ya. Jadi kalau mau nanya
tunda 15 menit. Pokoknya kerjain dulu di kertas, silakan. Atau di apa keyboard. Jangan buka ChatGPT, jangan buka Google, jangan buka yang lainnya, pakai otak kalian aja. Oh iya, satu lagi, pakai keyword ini, clue-clue di sini. Clue-clue ini sangat membantu. Walaupun tanpa clue ini kalian bisa 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 aja, tapi asumsi saja, oh ini sudah dibuat dan seterusnya. Saya cuma butuh logik ya, teman-teman, bukan sintak lengkap. Pusing nanti kalau sintak lengkap. Kita lanjut, teman-teman. Ada yang punya ide? Sudah ada yang punya ide bagaimana sih caranya mengecek sebuah kata, sebuah array itu palindrom atau tidak? Ada yang mau cerita? Ada? Nggak ada nih. Wah, sayang sekali. Tidak ada ya. Saya nggak bahas juga berarti. Nggak ada yang ngasih ide soalnya nih. Sekali lagi nih saya tanya, ada yang mau sharing ide bagaimana mengecek sebuah palindrom pada array? Nggak ada ya? Oke, baik. Karena tidak ada. Bu, mau Ada? jelasin dikit bisa? Nyoba. Boleh, boleh. Kalau salah nggak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa. Idenya aja, Mas. Itu idenya kayak dijelasin dari gimananya, Bu? Misalkan nih, Mas dapat array. Ya, ada isi angka nih. Ini ada Ah, isi array, angka. Panjangnya sampai N. Ya, terserah N-nya berapa. Gimana sih caranya kita tahu apakah array ini palindrom atau tidak? Gimana ya cara ngeceknya? kita bikin program buat ngecek itu dari barisan pertama sampai ke tengahnya aja. Ah, Terus kalau dia sama ntar berarti palindrom. gimana cara ngecek sama? Komputer itu hanya bisa mengakses satu data sekali waktu. Berarti Bayangin kamu pakai komputer. perulangan dong, Bu. Pasti perulangan. Tapi gimana idenya? Ngeceknya alurnya gimana? Apa yang dicek sih? Yang dicek sih kan udah di input nih Nah, angka-angkanya. contohnya ini, misalkan ini si B nih. Isinya ini nih. Kok kita bisa tahu dia palindrom atau enggak? Cara ngeceknya gimana? Ya, belum kepikiran ke situ sih, Bu. Enggak, logika aja loh, teman-teman. Ini kayak kamu, saya tanya deh sekarang. Kamu bayangin, kamu bukan anak informatika. Saya Ya, cuma mau tanya, gimana saya taunya? Ini saya punya kotak ya, ini tapi kotaknya tertutup ya. Nggak mm-mm. kelihatan isinya. Enggak. Nggak kelihatan. Jadi yang saya mau tanyakan, gimana caranya kamu mengecek? Bayangin di kotak ini tuh ada pintu. Nah ini apa? Puas pintunya. Kotak-kotak ini punya pintu. Gimana caranya kamu tahu ini palindrom atau tidak? Tidak. Coba logik. Di dalam mungkin ya, Bu, di dalam Hmm. perulangannya Hmm, ada pakai if else lagi. betul. Itu masih jawaban anak informatika. Terus lanjutin. Gimana alurnya? Bayangin nih ada orang kucuk-kucuk disuruh ngecek apakah lemari ini berisi data yang palindrom. Apa yang dilakukan? Dicek satu-satu dulu Caranya? Satu-satu tuh dari mana? Yang mana? dari nol, dari pintu ke nol. Pas nol dibuka, ternyata ada angka misalkan 5. Ya, Terus terus di pintu satunya dibuka lagi. yang ini, Ya, ternyata ini ditutup ya itu udah tertutup. Tapi 4. datanya udah tersimpan. Tidak. Kan tadi cuma buka doang. Ya, Bukanya gini Mas, nih ya idenya gini. Teman-teman ini logik sebenarnya.
Tapi nggak menggunakan clue dari soal ini ya. Sebenarnya yang kita lakukan kan simpel ya. Kalau di sini 5, berarti di sini apa? Harusnya kalau dia palindrom 5. 5. Jadi kita akan membuka 2 kotak sekaligus. Oh, Kotak 0 dibuka, lalu kotak 5 dibuka, lalu kita bandingkan. Kalau di sini 5 dan 5, oh berarti ada kemungkinan palindrom. Atau udah pasti palindrom? belum. Belum. Maka ketika ini sama, kita loopingnya lanjut. Bedanya kita kan membuka, kalau dari sisi kiri, indeksnya bertambah 1, dari 0 jadi 1. Kalau yang sisi kanan, indeksnya berkurang 1. Jadi nanti ada 2 variabel. Variabel A, yang ini variabel B. Variabel A pertama di setting 0, variabel B di setting 5. Looping kedua, A-nya di plus 1, B-nya dikurang 1. Sehingga ketika di looping kedua, indeksnya yang dibuka adalah indeks 1 dan indeks 4. 4. Pas dibuka, di sini ada angka 4. Palindrom nggak? Belum, Bu. Belum. Kemudian kita looping selanjutnya, A-nya ditambah 1 lagi, berarti jadi 2. B-nya dikurangi 1 lagi, jadi 3. Ternyata di sini isinya adalah 10. Di sini 10. Apakah palindrom? Palindrom. Nah, kenapa kita yakin ini palindrom? Berhenti nih sekarang. Kenapa? Kenapa nggak dilanjutin? Karena nilainya udah sama, Bu. Yang ini juga sama tadi, tapi kita lanjut. Kenapa yang pas bagian ini sama berhenti? Karena pintunya udah habis. Tahu dari mana pintunya udah habis? Kan pintunya cuma sampai 5, Bu. Tadi kan pintu terakhir kita ada di 2 dan 3. Nah, cirinya adalah kita akan berhenti membandingkan dan menyatakan ini palindrom jika si A itu sudah bedanya cuma 1 dengan B. Sebelahan bahasanya gitu. 1 sama 4 selisihnya berapa? Sebelahan nggak mereka? 1 sama 4. Enggak, Bu. Kenapa enggak? Karena 4 kurang 1 itu 3. 3. Ketika 2 sama 3 selisihnya berapa? 1. 1. Karena isinya sama dan selisihnya 1, maka sudah nggak perlu dicek lagi. Berarti ini palindrom. Itu idenya. Karena looping perlu berhenti kan. Kita jadi bingung nanti. Ini berhentinya ketika apa ya? Nah, jadi berhentinya ketika indeks A sama B itu selisihnya 1. Ya, atau B kurang A sama dengan 1. Atau bisa juga, kalau ini kan katak nih ya, kalau ada angka 10, 5, 3, 5, ini kan palindrom juga nih. Yang kayak gini kan palindrom juga. Enggak. Ini kan palindrom juga nih. Nah, ini gimana? Dia kan nggak genap. Nah, berarti kondisi berhenti ada 2. Kalau selisihnya adalah 1, atau ketika A dan B posisi indeksnya sama, atau selisihnya 0. Jadi ketika nanti A tadinya di sini, ini B, kemudian dia maju ini A, kemudian ini B, lalu kan di sini A, B juga di sini. A dan B di indeks yang sama, berarti kan selisihnya 0. A di 3, B di 3 berarti 0. Jadi selama indeksnya selisihnya belum 0 atau belum 1 kalau genap, maka kita akan ngeloop, dan ketika ngeloop itu kita membandingin isi dari array pada indeks A dengan indeks B. Kalau sama, loopingnya lanjut. Gitu. Kalau berbeda, maka berhenti. Ya, contoh, misalkan nih, ternyata di kotak 1 dan 4 tuh isinya yang ini 7, yang ini 4. Maka ini langsung berhenti. Kita nggak akan lanjut ke kotak 2 dan 3, langsung berhenti. Kenapa berhenti? Ya udah pasti, nggak mungkin palindrom. Kotak ke-1 dan ke-4 aja udah berbeda. Pasti bukan palindrom, maka loopingnya juga berhenti. Jadi kondisi berhentinya ada 2, yaitu ketika beda, maka langsung berhenti, berarti dia bukan palindrom, atau ketika dia selisih indeks A dan B-nya sudah 1 atau 0, tergantung ini ganjil apa genap katanya. Begitu ya, itu ide yang biasa diminta sama apa ya, tes-tes di kantor-kantor atau programmer ya. Kak. Kalau yang ini sebenarnya dipermudah teman-teman, soal yang ini tuh. Disuruh bikin tipe array berkapasitas 256 ya, gampang ya. Type array angka titik 2 array indeks 0 sampai 255 of integer. Kemudian buat prosedur mengisi sama kayak tadi nih. Mengisi kan yang ini nih.
Tadi ya udah kita bahas ya. Bikin prosedur isi, gampang. Nah, ini clue yang bagus nih. Ya, clue yang utama. Buatlah prosedur untuk membalikan si array. Jadi, kita diminta untuk membalikan si array. Bayangin teman-teman punya array, kondisi awalnya begini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Atau jangan 1, 2, 3, 4, 5 deh. 1, 2, 3, 2, 1. Ini kan palindrom ya. Ketika di reverse sama aja kan. Nah, ketika sama di reverse nih. 1, tutup kan? 2, 3, 2, 1. Lalu dibandingin deh array A sama B. Ini sama nggak? Oh sama. 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 Data udah selesai, selesai. Ternyata semuanya sama. Berarti ini adalah palindrom. Jadi kalau logika dari soal ini, ya clue yang diberikan adalah teman-teman punya array, kemudian arraynya dibalik dulu, simpan di array yang baru. Baru dibandingkan antara kedua array itu. Apakah isi datanya exactly the same? Gitu. Itu cara yang soal ini arahkan. Pakai cara yang tadi juga boleh yang pertama ya. Kalau yang pertama kamu nggak perlu bikin 2 array, cukup 1 array saja dan tidak mindah-mindahin data ya, cuma membandingkan. Oh ya di sini akan azan, saya izin mute dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut sekitar 5 menitan setelah azan di sini selesai. Maaf Bu, tapi nggak ada suaranya Bu. Ya Allah, dari tadi aku ngomong berarti ya. Bentar, bentar. Oh ya udahlah lanjut ya. Saya ulangi. Terima kasih Mas. Terus sampai mana ya? Hmm, Nah ini, saya akan jelaskan soal ya. Jadi soal 2, ini tentang persegi. Masukkan terdiri dari beberapa nilai. Pertama, yang menyatakan bidang persegi panjang. Apa aja nilainya?
dua bilangan bulat yang menyatakan panjang dan lebar, wajar ya, karena persegi panjang. Dan ada nilai ketiga, teman-teman, yaitu warna. Itu udah kebayang nanti ya, ada 3 data. Kemudian keluarannya berupa 2 bilangan. Nih, ada 2 nih keluarannya. Yang menyatakan luas dan keliling dari persegi panjang tersebut. Wah, kayaknya gampang ya. Menghitung luas, menghitung keliling gampang. Tapi ini ada warna nih. Ada apa nih ya warna ya? Kita baca selanjutnya, program dibuat dengan melengkapi prosedur isi data. Oh, ternyata prosedurnya sudah ada, tapi kita tinggal melengkapi. Dan prosedur hitung, kita tinggal lengkapi juga, di mana fungsi dari isi data adalah untuk mengisi dan melengkapi isi dari tipe bentukan yang sudah dideklarasikan. Nah, ini contoh soal di mana teman-teman sudah dikasih deklarasinya, jadi nggak usah bikin lagi. Fokusnya ke gimana caranya ketika mengakses data harus exactly sesuai deklarasi. Di sini ada type rectangle, terdiri dari 4 data, length, width, tipenya integer, color, tipenya string, kemudian ada property. Apaan nih property? Tipenya geometri. Apaan geometri? Perasaan bukan tipe data yang pernah dipelajari. Nah, ini berarti tipe data bentukan. Atau alias bisa jadi ya. Kita searching aja, ada nggak sih type geometri? Oh, ada di bawah ternyata. Type geometri terdiri dari 2 data baru. Oh, berarti dia tipe bentukan ya. Ada area dan ada perimeter. Nah, yang diminta adalah melengkapi prosedur yang ini. Ya, mengisi data dan prosedur menghitung. Isi data akan menerima sebuah variabel persegi, tipenya rectangle. Dan dia in out, artinya dia akan diubah. Initial state-nya adalah data persegi telah siap pada piranti masukan. Maksudnya user bisa, berarti user input nih. Karena ada kata data persegi telah siap pada piranti masukan. Piranti masukan itu apa? Keyboard lah, voice, komen lah, pokoknya user akan kasih. Apa yang dikasih? Length, width, dan color. Gitu ya. Kemudian final state-nya apa? Length, width, dan color dari persegi telah terisi. Nah, bayangin ya, si persegi ini tadi kan terdiri dari length, width, color, dan property. Di mana yang si property ini terdiri dari 2, yaitu area dan perimeter. Nah, prosedur ini cukup mengisi yang length, width, dan color aja. Ya udah deh, berarti sintaknya tinggal mengassign value ke sini ya. Coba kita ini kan gampang nih ya. Aduh, coba saya. Ada yang bisa jawab nggak? Apa isi prosedur isi data? Sok. Prosedur isi data. Prosedur isi data. Dia menerima in, out. Persegi tipenya rectangle. Koreak. Oh, typo itu. Rectangle. Sok, ada yang tahu isinya apa? Sesuai dengan final state, initial state-nya. Length, width, dan color dari persegi telah terisi. Jadi ini akan terupdate. Length, width, dan color-nya. Dari mana length, width, dan color? Dari piranti masukan. Piranti masukan itu berarti dari mana? Dari user. Berarti akan ada input. Ada yang bisa jawab? Apa isi prosedur ini? Sama kayak yang tadi. Yang contoh soal mengisi data panjang lebar tinggi. Nah, ada yang tahu? Gak ada? Seriusan? Atau sudah pada hilang ini teh? Sudah pada nggak konsen. Berarti kita harus mengisi persegi. Persegi tipenya rectangle. Yang disuruh isi adalah length, width, dan color. Berarti sebenarnya kita cuma meminta inputan dulu ya. Input. Nah, gimana? Variabelnya apa teman-teman? Masukkan length, width, dan color
ke dalam variabel persegi. Apa sintaknya? Bla bla bla, koma bla bla bla, koma bla bla bla. Sok yang bisa jawab 30 karena ada 3 titik-titik tuh. Geometry.length bukan. Apa? Geometri kurang tepat, Mas. Mas siapa tadi ya? Udah, Mas siapa tadi? Arif, Mas Arif, Mas Arif, Mas Arif. Jangan kabur dulu. Ini mana sih? Kok nggak ada ini? Oh, ini. Mas Arif, halo Mas Arif. Ya, Nah, Mas Arif lihat nih ya, prosedur isi data. Nama variabelnya apa? persegi. Persegi ya. Hmm, Persegi terdiri dari length, width, dan color. length, width, color, dan property. Oke? Ya. Property ternyata terdiri dari area dan perimeter. Benar. Sekarang yang mau diisi hanya length, width, dan color. Berarti cara ngaksesnya, nama Hmm, variabelnya dulu. Nama variabelnya apa? persegi. Nah, gitu. Persegi. Terus Dot length. length, length. Ya. Terus Oh, length. Terus koma persegi dot width. tuh. Duh, kok bilang koma? Width. Terus Koma persegi dot color. color. Terima kasih. Kita catat dulu saudara-saudara. Mas Arif. Oke, terima kasih. Lanjut. Udah selesai belum? Ada nggak yang ini udah selesai belum? Udah selesai teman-teman. Udah gini doang isinya. Kan cuma ngisi ya. Nah, yang kedua adalah prosedur hitung. Prosedur hitung ini initial state-nya adalah sudah ada nih data perseginya yang terdiri dari length, width, dan color. Yang diinginkan adalah area dan perimeter dari persegi berisi luas dan keliling. Berarti menghitung luas dan keliling nih dari data persegi yang ada. Di approach hitung in/out persegi rectangle. Nah, sok ada yang bisa jawab? Kalau ini saya double apa baris ini apa jawaban sini saya double nilainya. Hitung apa dulu? Hitung luas dulu, luas persegi panjang. Sok, Saya boleh mencoba, Bu? boleh Mas Ardian. Sok, Oke. gimana? Berarti dibuat dulu ya itu ya, kamu sama algonya. Ya, boleh. Kamus data, algo, Ya. terus Oke, setelah itu eh luas luas sama dengan persegi dot length. Persegi, aduh, Eh, aduh, persegi dot length dikali persegi dot width. width. Oke. Terus Setelah itu keliling. keliling Itu 2 2 dikali kali dalam kurung persegi dot length ditambah persegi dot width. width. Oke. Udah seperti itu aja. Nah, Mas Ardi ya, kalau ini jawaban non tipe data, iya betul, tapi kurang tepat nih ya Mas Ardi. Ingat nggak bahwa prosedur hitung ini meminta agar kita menghitung apa tadi luas dan keliling ya. Ya. Nah, ini udah benar Mas, tapi sayangnya yang diminta di soal luas dan kelilingnya itu harus dimasukkan ke dalam si persegi. Persegi ya. Nah, si persegi ini kan, si rectangle ini. Nah, dari 4 data ini, di mana sih lokasi alas dan atau area dan perimeter? Area itu luas, perimeter itu keliling.
Ada di mana? Di length, di width, Dan di the width ya. color, atau di property? Tadi luas dan apa? Perimeter, area dan Luas. perimeter. Luas itu area, perimeter itu keliling. Kira-kira ada di data yang mana? Luas itu area, di length sama width berarti. Oh, bukan, bukan. Length sama width kan udah diisi nih angkanya, misalkan Ya. 4, Oke. width-nya 5, Ya. color-nya misalkan red. Terus kan Mas tadi udah ngitung luas area sama keliling. Hmm. Nah, di data rectangle ini, di mana tempat menaruh luas dan keliling? Nggak mungkin di length kan? Yap. Nggak mungkin di width, nggak mungkin di color. Length. Tapi di Property. Oh iya property. ya. Enggak. Nah, Oh iya ya. itu ya, properti ya. Ya. Kenapa? Karena properti itu ternyata tipenya geometri. Metri. Geometri itu Oh, apa? Oh, itu area area dan dan perimeter. berarti gimana nih cara bikin sintaknya? Berarti ini bukan luas, tapi Berarti geometri atau property ya? Eh, harus variabelnya dulu. Nama variabelnya variabelnya apa? berarti bebas ya atau Enggak. Variabelnya ini kan sudah dikasih. persegi dot itu ya. Persegi betul, Persegi tapi dot dot apa? property. Betul. Oke. Nah, ternyata di properti ada dua kan? Area atau Yap. perimeter nih? Kayaknya kalau ini Area. area. Karena luas kan? Ini bahasa Ya. Inggris aja sih. Oh iya. Berarti keliling tuh Berarti kalau keliling persegi dot property dot perimeter berarti. betul. Oke. Hmm. Perimeter. Oke, terima kasih Mas Oke. Ardian ya. Kok nggak ada? Oh ada. Oke, karena ini ada jawabannya ada 2 baris ya. Nanti saya double ya jadi 20 60 nih Mas Ardian. Total. Oke, makasih Mas Ardian. Paham ya? Ya, paham insya Allah. Ya, paham, Bu. Ya, ini untuk ini hati-hati teman-teman karena ada tipe bentukan di dalam tipe bentukan. Itu untuk persegi udah dijawab nih. Pertandingan bola, sebuah program digunakan menyimpan jumlah kemenangan pertandingan bola 2 tim. Terdiri dari 2 baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan bulat yang menyatakan gol-gol yang diperoleh satu tim. Sedangkan baris kedua adalah kumpulan gol yang diperoleh tim 2. Masukkan pada setiap barisnya berakhir apabila bilangan yang diberikan adalah negatif. Nah, artinya akan ada 2 proses, 2 kali input. Input pertama adalah beberapa kali input juga berupa jumlah gol. Ya kalau pertandingan kan gitu ya. Mungkin si tim A ini golnya berapa kali lah ya di beberapa pertandingan. Si tim 2 juga sama. Berhenti ketika negatif. Nah, kalau teman-teman nggak kebayang prosesnya, bayangin ini di layar. Ini ada tulisan gol tim 1. Ya, ini tim 1. Golnya apa aja? Nah, misalkan saya inputkan angka 5. Berarti ini pertandingan pertama golnya 5. Kemudian saya inputin angka 10. Ini siapa saja biar nggak bingung. Berarti jumlah gol di pertandingan kedua dari tim 1 ada 10. Terus saya isi -3. Oh, berarti sudah selesai. Berarti tim 1 cuma punya 2 data gol. Jadi 2 pertandingan. Lalu saya lanjut ke tim kedua. Tim kedua itu misalkan layarnya saya hapus, terus dia masukin angka 2, berarti ini gol pertama, ini gol pertandingan kedua, kemudian gol pertandingan ketiga. Saya minuskan lagi karena kan ini ya jumlah pertandingannya sama. Nah, kayak gini. Jadi 2, 3. Berarti gol pertandingan pertama 2, gol pertandingan kedua 3. Yang diminta adalah rata-rata ya. Ini bisa jadi enggak, ini saya ganti aja deh. Misalkan yang 5, berarti dia punya 3 pertandingan ya. Yang diminta adalah rata-rata kemenangan dari 2 tim tersebut. Berarti ini rata-ratanya adalah 5 tambah 10 bagi 2, 5. Kalau yang ini adalah di total 10 dibagi 3, berarti 3,3 rata-rata. Nah, dan data-data ini karena banyak, pasti disimpan ke array ya. Yang ini satu array, yang ini satu array. Bedanya -3 ini tidak masuk ke dalam array karena dia cuma penanda berhenti. Jadi nggak masuk ke dalam array. Yang -1 juga sama, ini tanda berhenti, tidak masuk ke dalam array. Jadi bayangin nanti ada 2 buah array. Yang ini gol pertama dari tim pertama, gol kedua dari tim kedua. Yang ini adalah gol pertama dari tim kedua, gol kedua dari tim kedua, dan gol ketiga dari tim kedua. Yang disuruh adalah menghitung rata-rata yang ini dan rata-rata yang itu.
Di sini input data udah dikasih prosedurnya, akan diberikan sebuah variable T adalah type goal. Nah, ini kalian kalau tanya type goal T apa? Type goal ini pasti array. Ini soalnya kayaknya missing link deh. Type goal ini pasti array. Nah, N ini apa? Baca di keterangan. Initial state-nya adalah data kemenangan suatu tim telah siap pada penanti masukan. Wah, kalau udah ada kata-kata sudah siap dari penanti masukan, berarti di dalam prosedur ini wajib minta inputan dari user. Kemudian final state-nya adalah T berisi N data kemenangan suatu tim. Oh, berarti N adalah jumlah data di array. Nah, mungkin di sini kalian akan bingung, Bu. Array yang dipakai, tipenya namanya type goal ini mulai dari 0 apa 1? Nah, ini suka-suka kalian aja yang mau mendefinisikan. Kalau mau sambil belajar golang, berarti dia start dari 0. Tapi kalau kalian lagi malas mikir, boleh start dari 1. Ya, ini soalnya memang kurang lengkap. Jadi tugasnya input data ya cuma mengisi data goal. Goalnya dari berapa tim? Nih, kelihatannya suatu tim, berarti cuma satu tim. Jadi prosedur ini hanya mengisi satu array saja. Terus kalau dua tim gimana? Ya sudah, berarti prosedurnya dipanggil 2 kali. Ya. Kemudian ini ada function rataan. Function rataan ini apa? Yaitu menghitung rata-rata dari nilai yang ada di sebuah array. Ingat, di sebuah array. Artinya kalau saya mau menghitung rata-rata dari 2 buah array, maka function ini tinggal dipanggil 2 kali. Ya, tinggal dipanggil 2 kali dan berikan array yang berbeda. Dan ini adalah main programnya yang akan memanggil prosedur-prosedur ini. Ya, itu panduannya. Nah, kemudian yang ini soal kelima nih ya. Nah, ini soal terakhir saya akan kasih petunjuk. Saya sih berharap teman-teman coba kerjakan ya. Maksudnya jangan jangan terlalu yakin bahwa saya bisa karena tadi saya ngikutin Bu Fani, saya paham. Karena clue-clue aja kan yang saya berikan, silahkan kerjakan. Syukur-syukur dari algoritma bisa diimplementasikan ke golang biar makin pede. Oh, jawaban saya memang benar, gitu ya. Soal yang kelima ini tentang nasabah. Jadi buatlah sebuah tipe bentukan nasabah. Nah, ini udah clear ya. Buat tipe bentukan. Berarti type bla 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 bla. Yang digunakan untuk menyimpan data nasabah. Bentar, saya udah nge-record belum ya? Oh, udah. Data nasabahnya apa aja? Ada ID nasabah, nama bank, dan nomor rekening. Kemudian yang kedua instruksinya buatlah sebuah tipe array, type nasabah. Oh, berarti sekarang deklarasikan array. Type array bla 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 bla. Kapasitasnya 2022 orang. Ya udah, kalian kebayang startnya misalkan 0 berarti sampai 2021 kalau startnya dari 1 sampai 2022 gitu. Kemudian lengkapi subprogram. Pertama, prosedur add nasabah. Add nasabah. Apa sih add nasabah? Baca initial state. Terdefinisi array T yang berisi data sejumlah N nasabah. Nih, berarti ada array T yang sejumlah N nasabah. Gitu ya. Artinya apa? Di initial state-nya aja sudah di state bahwa array T ini berisi data N nasabah. Artinya sudah ada kemungkinan nasabah di dalam array. Nah, hati-hati nih. Kalau array-nya kosong pasti di state terdefinisi sebuah array T yang kosong. Nah, itu enak. Kalau kosong berarti kita start dari indeks awal. Tapi kalau ini dia nge-state saat ini di array T itu udah ada nasabah. Jadi kalau saya gambarkan, anggap ini array T. Nah, di sini tuh udah ada isinya. Jumlahnya sebanyak N. Nah, yang kosong teh di sini tah, di dia tah. Itu seperti clue yang tadi saya bilang ya. Nah, final state-nya array T bertambah 1 orang. Jadi cuma mau menambah 1 orang. Logikanya berarti di mana naruhnya? Jangan di indeks ke 0 atau di indeks ke 1. Tapi taruhlah di sebelahnya N. N plus 1. Tergantung ya. Kalau start dari 0 berarti taruh di N. Tapi kalau start dari 1 berarti taruh di N plus 1. Si nasabah baru tadi. Tapi hati-hati ada statement. Tampilkan data penuh apabila array telah penuh. Gimana cara ngeceknya? Seharusnya sebuah array itu kan punya kapasitas maksimum ya di sini. Misalkan ini Nmax. Nmax itu misalkan 100. Enggak, 2000 ini udah ada di state ya. 2022 nih. Kita asumsikan indeksnya start dari 1. Kalau N-nya adalah 2022 ya. Ini N-nya 2022. Berarti artinya apa? Jumlah datanya sudah ada 2022. Bisa nggak isi data? Nggak bisa. Berarti kita bisa menambah data ketika kita yakin bahwa N ditambah 1 itu tidak lebih dari 2022. Atau
cek apakah N saat ini sudah 2022. Kalau sudah 2022, tandanya datanya sudah ada 2022 orang. Nggak bisa ditambah lagi. Maka output penuh. Tapi kalau ternyata N saat ini belum 2022, kurang dari 2022, berarti kita bisa menambahkan satu nasabah baru di posisi N plus 1. Gitu ya. Ini untuk yang add nasabah. Logik sederhana teman-teman, ketika kalian punya tempat duduk, ketika tempat duduknya penuh ya nggak bisa diisi kan? Nah, cara taunya gimana? Kalau ternyata si tempat duduk itu kapasitasnya 100 orang dan ketika ditanya sekarang udah ada berapa orang di dalam? Sudah ada 100. Berarti kan N-nya 100 yang nggak bisa ditambah gitu ya. Tapi ketika N-nya berapa? N-nya 99. Oh, berarti kurang dari 100 masih bisa nambah satu orang. Itu logika sederhana ya, bukan hafalan. Kemudian ada prosedur cetak. Prosedur cetak ini ngapain? Prosedur cetak ini terdefinisi array T yang berisi data sejumlah N nasabah. Berarti N nasabahnya ada diketahui ya jumlah nasabahnya dan string X. Nah, string X ini apa sih? Menampilkan data nasabah yang menabung pada bank X. Apa yang dimaksud dengan bank X? Wah, ini juga gini. Ini sebenarnya harusnya belum ini ya. Ini salah deh. Soal ini harusnya nggak ada di sini ya. Nomor 5 ini apa? Ini harusnya materi searching. Enggak sih, enggak mesti searching ya. Ya udah, saya kasih aja ini ya. Semoga teman-teman bisa. Ini dulu zaman Alpro 1 seperti mencari data, tapi bukan satu. Dulu kan belajar searching ya. Belajar searching ya di Alpro 1. Enggak ya. Ya, ini soalnya terlalu inilah, terlalu belum nyampe ini. Contoh ya. Ini 10 nasabah nih, ada 10 nasabah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap nasabah ada 4 data. Kemudian disuruh tampilkan siapa saja nasabah yang ada di Bank Mandiri. Ya, berarti kan ini kan sudah ada di array ya semuanya. Ini bayangin ada array 10 kotak. Terus disuruh cari yang Mandiri gitu. Nah, Mandiri yang mana aja? Yang ini kan si Ana, ini si Sultan. Udah, ada 3. Nah, ini sebenarnya searching, teman-teman. Berarti kan kita searching dari atas, kita cek apakah banknya Mandiri? Bukan. Berarti kita lanjut ke indeks selanjutnya. Apakah datanya Mandiri? Oh iya, Mandiri berarti output. Lanjut ke indeks selanjutnya. Ini pakai loop. Dan setiap kali loop kita bandingin apakah nama banknya Mandiri atau bukan. Kalau Mandiri, maka kita outputkan seluruh data di indeks tersebut. Dan looping ini sampai N atau sampai 10 ya, karena 10 ya. Itu aja logiknya sederhana teman-teman untuk array. Nanti pertemuan minggu depan kita bertemu secara onsite. Kita akan masuk ke searching. Ini kan baru ngisi data, output data, dan ini soal kelima sebenarnya agak mengarah ke menampilkan data ya, tapi kriteria khusus. Jadi nggak semua ditampilin, makanya harus ada if di dalamnya. Nanti minggu depan kita akan main pencarian nilai minimum maksimum sama algoritma searching. Bentar, sama saya bukan. Oh, tidak sama saya, teman-teman. Lupa. Minggu depan itu minggu depan itu assessment. Ya, kalian assessment ya. Kemarin kan quiz. Minggu depan itu kalian assessment. Materinya tidak ada hubungannya sama array. Mirip lah sama quiz gitu ya. Intinya searching, function, prosedur. Materi function prosedur sama rekursif ya. Asesmennya serentak, ujiannya serentak, jumlah soalnya double dari sebelumnya pasti ya. Jika membutuhkan tanya-tanya silakan boleh ke asisten ya, asdos di grup, adakan responsi. Kalau ada soal yang ingin kalian tanyakan, ini jawabannya apa, mangga. Saya udah share ya beberapa soal dan kunci jawaban, bahkan videonya udah ada juga. Kalian nonton aja ya. Kalau nggak ngerti baru boleh bertanya ke grup, ke asdos, bisa kontak langsung. Karena kalian punya jatah untuk nanya ya. Ini nggak akan masuk ya, materi ini nggak akan masuk.
Berarti minggu depan kita asesmen 3 materi, function prosedur rekursif. Minggu depannya lagi sudah bersama Pak Pras, ya insya Allah. Nanti yang akan membahas pencarian nilai ekstrim, searching, sorting, pada lain nanti oleh beliau. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Sebelum saya absen?